Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ustaz di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ustaz sekalian, untuk kelas 7 materi kita pada bab pertama yaitu tentang kerajinan serat dan tekstil. Ustaz berharap anak-anak ustaz sudah menyiapkan buku pelajaran di hadapannya, bukan hanya mendengarkan melainkan mencatat semua informasi yang ustaz sampaikan, dan jangan lupa hasil catatan itu akan Ustadz adakan penilaian nantinya. Untuk itu Ustadz berharap kepada anak-anak Ustadz mendengarkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Baik. Pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun kompetisi dasar yang anak-anak Ustadz miliki nantinya setelah pembelajaran ini selesai. Pertama, memahami pengetahuan jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kertas dan plastik selembaran. Berikutnya, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kertas dan plastik lembaran yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Berikutnya, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif. Berikutnya, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kertas dan plastik lembaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyebutkan jenis-jenis serat dan tekstil, membedakan sifat-sifat bahan serat dari tumbuhan dan hewan, menyebutkan karakter bahan tekstil, menjelaskan teknik-teknik pengolahan bahan serat dan tekstil, menjelaskan prinsip perancangan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil, menjelaskan prinsip pembuatan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil, menyebutkan macam-macam bahan untuk kemasan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil, menjelaskan keunggulan bahan serat yang ada di lingkungan sekitar sesuai potensi daerah setempat, menjelaskan teknik yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan produk kerajinan sesuai dengan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Baik, adapun selanjutnya adalah membuat rancangan produk kerajinan dari bahan serat sesuai dengan prinsip perancangan, membuat produk kerajinan dari bahan serat sesuai dengan konsep yang telah ditentukan, membuat rancangan kemasan produk kerajinan dari bahan serat sesuai dengan prinsip perancangan, membuat kemasan produk kerajinan dari bahan serat sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Baik anak-anak ustaz sekalian, adapun materi pembelajaran kita pada bab pertama ini yaitu pertama kerajinan serat, jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat, prinsip perancangan pembuatan dan penggunaan kerajinan serat, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat, merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan serat. Yang kedua, kerajinan tekstil terdiri dari jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan tekstil, prinsip perancangan pembuatan dan penggunaan kerajinan tekstil, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan tekstil, merancang, membuat, dan menggunakan produk kerajinan dan tekstil. Baik, adapun materi kita untuk yang pertama yaitu kerajinan serat dan tekstil. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita nak ya, banyak kita temukan kerajinan tangan yang indah dan menarik. Salah satunya adalah untuk jenis kerajinan serat dan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil, ya. Bahan tekstil pada umumnya berasal dari serat atau benang yang telah diolah menjadi kain. Jadi serat-serat tersebut terus dibuat menjadi kain. Setelah kainnya jadi, barulah mulai pengolahan atau membuat kerajinan sesuai dengan kemampuan imajinasi kita. Adapun kerajinan itu bisa kita buat apa saja dengan bahan tekstil. Bahan tekstil ini biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari atau hiasan. Kain dan kerajinan ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Jadi selain daripada
kain yang awalnya belum kita olah, setelah kita olah menjadi sebuah kerajinan, dia akan terlihat indah. Dan hal yang terpenting sekali yang kita butuhkan adalah pertama, waktu yang sangat mumpuni, terus ketelitian dan kesabaran dalam pengolahannya. Baik, untuk materi bab pertama ini, ya. Materi bab pertama ini isi materinya adalah yang pertama atau A, kerajinan serat, yang B, kerajinan tekstil. Baik, kita masuk ke materi awal atau pertama, yaitu A, kerajinan serat. Hal yang perlu kita ketahui adalah jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat. Serat adalah jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi serat-serat yang itu adalah potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh, kalau anak ustadz sekiranya di bajunya nampak ini, bisa memperhatikan dengan detail, di baju yang kita pakai itu biasanya kita lihat ada serat-serat, ya. Jadi yang serat itu adalah jaringan yang memanjang, ya, memanjang. Kalau kita perhatikan ketika orang menenun kain, itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat serat jaringan-jaringan memanjang itu yang ditenun itu, maka itulah yang dikatakan serat. Dilihat dari asalnya, serat dapat dibedakan menjadi serat alami, serat buatan dari selulosa, serat buatan non selulosa, serat protein, serat karet, serat metalik, dan serat mineral. Ya, secara umum, ya, serat itu terbagi beberapa macam. Serat alami, serat buatan dari selulosa, serat buatan non selulosa, serat protein, serat karet, serat metalik, dan serat mineral. Yang termasuk serat alami antara lain kapas. Jadi klasifikasinya sekarang diumumkan menjadi serat alami, ya. Tadi kita klasifikasikan lagi, serat alami itu antara lain kapas, linen, wol, sutra, jute, kapuk, dan rami. Yang pertama, kapas. Kapas merupakan serat alami yang paling banyak digunakan dalam membuat pakaian. Ya, jadi kapas itu serat yang paling banyak digunakan dalam membuat pakaian. Contoh, baju, celana, ya, itu bahan dasarnya atau serat yang dipakai itu adalah jenis serat alami. Karakteristik kapas atau ciri-ciri kapas itu antara lain kekuatan cukup hingga baik. Jadi kategorinya itu kekuatan kapas ini dia rentangnya antara cukup hingga baik. Elastisitasnya, tingkat kelenturannya sangat rendah. Ya, kalau kita tarik kain itu dia kurang lentur, kurang tangguh, dan rentan terhadap kerutan. Jadi seperti kita perhatikan kalau sekiranya orang tua atau ibu atau umi kita mencuci pakaian, itu begitu dia dari basah menuju kering, kalau dijemur di panas matahari, kita akan bisa lihat kainnya ada yang berkerut. Nyaman dan terasa lembut. Nyaman dan terasa lembut merupakan ciri-ciri daripada kapas. Daya serapnya baik karena dapat mengalirkan panas dengan baik. Contoh, kalau anak-anak ustadz yang memakai baju lalu ia berjemur di panas matahari, kita bisa merasakan bahwasanya daya serap terhadap matahari dia cukup terasa ke kulit kita. Itu merupakan salah satu ciri daripada kapas. Lalu dapat merusak karena serangga. Jadi kalau sekiranya pakaian itu lama tak dipakai, selain daripada lapuk daripada kita simpan, ya bisa juga kalau sekiranya ada serangga yang berada di dalam lemari pakaian kita simpan atau bagaimana, serangga bisa merusak daripada jaringan-jaringan yang ada di kapas tersebut. Lalu jamur. Ini jamur juga bisa menjadi salah satu karakter daripada kapas tersebut. Lalu berikutnya lumut.
dan ngengat. Ngengat ini adalah sejenis serangga kecil. Lalu dapat melemah karena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Jadi anak-anak ustadz sekalian, kalau sekiranya anak-anak ustadz menjemur pakaian terlalu lama, lupa ketikanya dijemur, lalu lupa diangkat, maka lama-kelamaan dia dapat melemah. Jadi dia dapat melemah sekaligus rusak kalau sekiranya dibiarkan terpapar matahari dengan waktu yang cukup lama. Berikutnya kita masuk kepada linen. Linen ini termasuk serat alami. Perhatikan, linen dibuat dari tanaman flax. Ya, tanaman flax ini seperti tanaman. Coba kita perhatikan di halaman 4. Di situ ada tanaman linen, nak ya. Di situ ada tanaman linen. Ya, ini termasuk tanaman yang paling mahal, nak. Ya, tanaman yang paling mahal karena produksinya sangat mahal, sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, kain jenis linen ini dia bernilai tinggi karena sangat sejuk dan segar digunakan dalam cuaca panas. Jadi kalau dalam cuaca panas seterik apapun, kalau sekiranya pakaian ini dibuat dari serat linen, maka ia akan terasa dingin. Ya, karena dia terdiri daripada atas 70% selulosa dan 30% pektin, abu jaringan kayu dan uap air. Lalu karakteristik linen antara lain merupakan serat nabati yang terkuat, namun elastisitasnya buruk hingga mudah mengkerut. Ya, jadi meskipun dia kategori mahal, tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya itu tingkat kelenturannya jelek atau buruk hingga mudah mengkerut. Teksturnya relatif mulus dan berkilau dan menjadi lebih lembut saat dicuci. Jadi kalau lama-lama cuci dia akan semakin lembut. Berdaya serap sangat tinggi dan merupakan konduktor panas yang baik dan terasa dingin. Jadi dia bisa menjadi penghantar panas juga. Kekuatannya agak rapuh, mudah kusut, menetap dalam lipatan tajam. Jadi kalau kita lipat dia akan mudah rusak lagi, lipatannya cenderung robek, ya. Dia karena mudah rusak, tahan terhadap ngengat dan kumbang karpet. Jadi kalau serangga memakan daripada serat ini dia tidak akan mampu. Lalu dapat rusak karena jamur, keringat dan pemutih. Dia sangat sensitif daripada serat linen ini. Yang ketiga, wool. Serat wool tumbuh dari kulit domba. Ciri-cirinya, anak-anak Ustaz tahu domba ya, sejenis kambing ya, sejenis kambing. Namun bedanya antara kambing sama domba, dia memiliki bulu yang sangat lebat. Ya, kalau kambing kan sedikit, nah kalau domba lebat. Ya. Serat wool ini relatif kasar dan berkerut dengan sisik pada permukaannya, ya. Terus serat wool terdiri atas protein dan tampilannya bervariasi bergantung pada jenis dombanya. Jadi jenis wool ini bergantung pada domba yang ada di sekitarnya atau di mana dia hidup, ya. Adapun karakter serat wool bertampak kerut, elastis, higroskopis, ya. Ya, higroskopis, mudah menyerap kelembapan dan menyatu pada suhu lebih tinggi daripada kapas. Tingkat penyebaran api, pelepasan panas pembakaran lebih rendah dan tahan terhadap listrik statis. Karena ia tebal ya, seperti yang Ustaz ketahui kalau kita perhatikan, kalau pakaian itu terbuat bahan dasar dari wool, ya sangat tebal. Sehingga banyak keuntungan yang kita dapatkan daripada kita memakai wool tersebut. Selanjutnya sutra. Sutra merupakan untaian lembut dan bersambungan yang dilepas dari kepompong ulat ngengat dan dikenal sebagai ulat sutra. Karakteristik sutra adalah berkilau, tekstur halus, lembut dan tidak licin. Sutra walaupun ringan namun cukup kuat. Walaupun dia, katakanlah dia, kalau kita perhatikan dia sangat rapuh, tapi begitu dia diolah menjadi pakaian dia sangat kuat. Yang termasuk serat buatan dari selulosa antara lain rayon, asetat dan triasetat. Maksudnya di sini adalah serat buatan ini yang ada kaitannya atau bahan campurannya daripada zat kimia.
ya. Contohnya rayon asetat dan triasetat. Contohnya rayon. Rayon terbuat dari polimer alami yang mensimulasikan serat selulosa alami. Yang kedua, rayon bukan jenis serat sintetis, namun juga bukan serat alami. Serat sintetis ini adalah serat buatan maksudnya. Karakteristik serat rayon adalah halus, lembut, dan nyaman. Kilau alaminya tinggi, daya serap sangat tinggi, namun daya tahan, pemulihan elastis, dan retensi bentuk rendah, terutama ketika basah. Jadi sangat mudah rusak dikarenakan dia bercampuran dengan zat kimia. Yang kedua, asetat. Asetat terdiri atas senyawa selulosa asetat yang diidentifikasi sebagai selulosa garam selulosa. Karakteristik asetat antara lain termoplastik, tampilannya berkilau, halus, lembut, dan tangguh. Memiliki daya serap tinggi dan cepat kering, memiliki ketahanan terhadap abrasi buruk. Cepat kehilangan kekuatan ketika basah sehingga harus dicuci kering. Yang berikutnya triasetat. Triasetat adalah serat termoplastik dan lebih tangguh dari serat selulosa lainnya. Jadi di antara selulosa yang disebutkan tadi, ini termasuk yang sangat kuat atau sangat tangguh. Karakteristik triasetat antara lain termoplastik, tangguh, bentuk kuat, dan tahan kerut, tahan susut, dan mudah dicuci. Baik, untuk sementara materi kita sampai di situ dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan dikirimkan melalui WhatsApp Mapel Prakarya. Dan jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Pertanyaannya akan Ustadz jawab pada saat itu juga, pada waktu pembelajaran prakarya. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum atas perhatiannya untuk pembelajaran prakarya hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari kondisi pandemik saat ini. Dan Ustadz berpesan kepada anak-anak Ustadz senantiasa jaga kesehatan, makan yang sehat, pola hidup sehat. Dan satu lagi pesan Ustadz buat anak-anak Ustadz, ulangi pelajaran yang telah Ustadz sampaikan pada kali ini. Baik, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz sebagai manusia yang dhaif, lemah, tidak lepas daripada kesalahan, kepada Allah jualah kita mohon ampun. Ustadz sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.